Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Sebelum kita membuka tema pembahasan pada subuh yang berbahagia ini, izinkan terlebih dahulu saya menyapa para nenek mama, dun sana, bundo kanduang, saya datang berjumpa dengan keluarga besar yang ada di Bali ini. Begitu juga saudara-saudara kaum muslimin dan yang lainnya, yang tidak ada kata yang bisa saya ucapkan selain apa yang dikatakan oleh kaum mukminin kepada saudaranya, ana uhibbukum fillah. Aku mencintai saudara-saudaraku seiman karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan dan perjumpaan kita adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketika adanya pertemuan pasti kita akan bersua dengan perpisahan. Maka semoga perpisahan kita pun dijadikan oleh Allah perpisahan yang dirahmati. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di berbagai tempat seringnya kita mendengarkan adanya slogan, adanya himbauan ketika disebarkan di antara masyarakat muslim, penolakan dan penentangan terhadap sebuah apa yang mereka sebut dengan ajaran, apa yang mereka namakan dengan gerakan yang mereka sandarkan dan mereka istilahkan dengan istilah Wahabi. Berbagai kerancuan mulai disebarkan, berbagai penjelasan yang kadang-kadang hanyalah tidak lebih dari berupa tuduhan yang selalu ditanamkan di pandangan kaum muslimin, sehingga lebih tepatnya ikhwatal iman, istilah dan penjelasan tentang apa itu Wahabi bisa kita katakan adalah pembunuhan karakter terhadap dakwah yang dibawa, panji yang dikibarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama
yang beliau bukanlah orang yang membawa sebuah ajaran dan faham tertentu yang dicetuskannya dari pemikiran, dari sudut pandang pribadi ataupun kelompok tertentu. Sebenarnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi adalah dakwah untuk mengajak kaum muslimin kembali kepada dasar agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena inilah dakwah Islam. Karena dakwah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwah yang mengajak kaum muslimin kepada langkah dan jalan yang telah dilalui dan ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat. Itulah dakwah yang kita namakan dengan dakwah Islam. Bukan dakwah kepada pribadi, bukan dakwah kepada kelompok, bukan mengajak manusia menjadi pendukung Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi ini. Maka sebelum kita melihat secara terperinci kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tentang apa dan bagaimana dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini yang kemudian dikaburkan oleh sebagian orang dengan istilah Wahabi, maka perlu kita mendudukkan dan menjelaskan sesuatu yang selama ini menjadi permintaan utama kita di dalam kehidupan kita. Yang kita maksudkan ikhwatal iman, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam setiap rakaat salat kita selalu kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita ibaratkan permintaan dan harapan kita kepada Allah agar Allah tunjukkan kepada kita siratal mustaqim, selalu kita melihat dan mengatakan, mengajukan permintaan permohonan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak kurang dari 17 kali dalam seharinya dia meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Bahkan kalau kita lihat, begitu nyinyirnya kita meminta kepada Allah agar Allah tunjukkan kepada kita jalan yang lurus ini. Tidak pernah berhenti dan tidak pernah bosan seorang mukmin senantiasa meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang meminta, maka seharusnya, seyogianya dia mengerti dan faham apa yang dia minta. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim ini? Apa jalan yang lurus ini? Maka kita katakan dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan surat Al-Fatihah ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang Allah telah berikan anugerah karunia kepada mereka. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada mereka nikmatnya. Maka inilah siratal mustaqim. Maka inilah jalan yang lurus yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul pertanyaan setelah itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, siapa orang-orang yang Allah berikan karunia kepada mereka?
Siapa orang-orang yang dikatakan alladzina an'amta alaihim? Karunia apa yang telah Allah curahkan kepada mereka? Apakah mereka orang-orang yang bergelimang dengan harta? Apakah mereka orang-orang yang dipandang dengan kedudukan dan jabatannya? Dan apakah ini yang kita namakan dengan karunia di dalam ayat yang mulia ini? Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, datang penafsiran dari firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat An-Nisa. Ketika Allah menjabarkan orang-orang yang Allah berikan curahan nikmat kepada mereka ini, dikatakan oleh Allah di dalam ayat di surat An-Nisa, minalladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Dijelaskan oleh Allah di dalam ayat di surat An-Nisa ini bahwasanya orang-orang yang dimaksudkan oleh Allah sebagai orang yang Allah curahkan nikmat kepada mereka, siapa mereka? Tidak lain dan tidak bukan adalah minan nabiyyin. Maksudnya adalah kalangan para nabi. Dan tentu dalam barisan nabi, dalam barisan para nabi, tentu yang terdepan adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian siapa lagi? Was-siddiqin, orang-orang yang siddiq. Dan tentu dalam barisan para siddiqin, tentu yang terdepan di sana adalah sosok Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelari dengan As-Siddiq. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan wasyuhada, para syuhada, para pejuang yang gugur dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau kita lihat di antara para syuhada, ada orang yang dikatakan dari lisan Nabi yang mulia, di mana Nabi ini tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Apa yang diucapkan oleh Nabi, in huwa illa wahyun yuha, apa yang diucapkan oleh Nabi adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Di mana diceritakan dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika naik ke Gunung Uhud bersama sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman. Ketika mereka berempat naik ke atas Gunung Uhud, lalu dikatakan di dalam riwayat tersebut fartajjal Uhud, maka goyanglah Uhud tadi, gempa seperti itu. Ketika Gunung Uhud ini bergoncang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uthbut ya Uhud." Tenanglah wahai Uhud. "Wa ma 'alaiki illa an-nabi was-siddiq wa syahidain." Karena yang ada di atasmu adalah seorang nabi, yaitu Rasulullah, was-siddiq, dan seorang yang siddiq, yaitu Abu Bakar, wa syahidain, yang ketika itu ada Umar dan Utsman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, di mana Rasulullah SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Maka kesyahidan Umar dan Utsman melalui lisannya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang tadi kita sebutkan. Maka ketika kita dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang telah menempuh jalan yang lurus ini adalah jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, wasyuhada, dan di antara para syuhada itu adalah Umar dan Utsman, wassalihin, dan yang terakhir jalan yang lurus yang telah ditempuh oleh orang-orang yang Allah berikan karunia kepada mereka. Orang yang Allah berikan karunia tersebut adalah para as-salihin, yaitu baqiyatus sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka
adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Artinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jalan yang lurus yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, siapapun dari orang-orang yang beriman, dalam dia menjalankan keyakinan agamanya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kata Nabi, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittabi'u, ikuti. Tugas kita adalah mengikuti, bukan merintis dan membuat jalan yang baru. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, arahan dan petunjuk inilah yang menjadi acuan Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau mengemban risalah dakwah di tengah-tengah umat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang menjadi catatan awal kita adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjadikan acuan di hadapannya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Allah telah berikan karunia nikmat kepada mereka. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah orang yang mengikuti langkah dan jejaknya apa yang telah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi dilahirkan di kota Al-Uyainah yang ketika itu adalah desa. Beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriyah, pada abad ke-12 Hijriyah. 1115 Hijriyah, di sebuah desa yang dinamakan dengan Al-Uyainah, sebelah utaranya kota Riyadh, ibu kota kerajaan Saudi Arabia hari ini. Beliau bernama Muhammad. Ayahnya Abdul Wahhab, kakeknya Sulaiman, ayah kakeknya Ali, dan sukunya dari suku At-Tamimi, salah satu suku yang terkenal di wilayah An-Najd, wilayah Riyadh dan sekitarnya. Secara umum, wilayah Jazirah Arabiyah ini dibagi-bagi kepada beberapa wilayah. Ada yang namanya wilayah diistilahkan dengan Najd, Riyadh dan sekitarnya. Kemudian ada wilayah Mekah, Madinah, Jeddah. Itu wilayah yang berbeda. Kemudian ada wilayah yang dinamakan dengan Syam, Irak, sebagian Irak, Syria,
Ya, dan ada wilayah yang disebut dahulunya dengan istilah Yaman yang sekarang sudah terpecah-pecah. Ada Oman, ada Yaman. Begitulah gambaran geografis sejarah Jazirah Arabia. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini terlahir di sebuah desa yang bernama Al-Uyainah yang berjarak lebih kurang 70 km sebelah utaranya kota Riyadh, ibu kota kerajaan Saudi Arabia. Ayahnya Abdul Wahhab adalah seorang qadhi di daerah tersebut Al-Uyainah. Maka sejak kecil Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini telah disibukkan di dalam lingkungan ilmu. Maka beliau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menguasai, menghafal dan membaca Al-Qur'an pada usia dini. Hingga akhirnya beliau pun belajar dengan ayahnya sendiri Abdul Wahhab selaku seorang qadhi di Al-Uyainah. Kemudian beliau semasa masih kecilnya dibawa oleh ayahnya menunaikan ibadah haji ke kota Mekah. Maka di kota Mekah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab belajar dengan ulama yang ada di kota Mekah. Setelah pelaksanaan ibadah haji, beberapa lama beliau berada di kota Mekah, maka beliau pun singgah dan berziarah ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Madinah. Maka beliau duduk beberapa lama di kota Madinah menuntut ilmu kepada para ulama yang ada di kota Madinah. Sampai akhirnya beliau pun kembali ke daerahnya Al-Uyainah dan di sanalah beliau mengembangkan ilmu yang telah beliau serap dari guru-gurunya, baik di Uyainah sendiri dari ayah beliau Abdul Wahhab dan juga para ulama yang ada di kota Mekah, dan ilmu yang berhasil beliau kumpulkan dari lisannya para ulama di Madinah. Maka kembalilah beliau ke Al-Uyainah, mulai melihat kondisi dan keadaan dari masyarakat yang ketika itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah telah banyak terjadinya pengaburan terhadap ajaran agama Islam. Telah banyak dan munculnya orang-orang yang mengagungkan kubur. Telah banyak bermunculan orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam memuji orang-orang saleh, mengagungkan kuburan-kuburan dan tempat-tempat yang mereka anggap keramat. Lalu disinilah kembalinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengajarkan dan membuka penjelasan-penjelasan tentang bagaimana orang-orang yang Allah karuniakan nikmat ini, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu ajma'in di dalam menjalankan agama. Maka dijelaskan apa yang disabdakan oleh Nabi salawatullahi wasallamu alaihi dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku, kata Rasulullah. Kita tahu pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang dianjurkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jangankan kita, Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah ajaran Al-Qur'an. Hanya saja ketika mengaplikasikan salawat dan salam serta pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tidak dibatasi dengan apa yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tuturuni, jangan berlebih-lebihan kata Nabi. Sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasara di dalam memuji Isa anak Maryam. Faqulu inni Abdullah wa rasuluh. Maka katakanlah, sesungguhnya aku ini adalah hamba. Aku bukan Tuhan. Aku bukan pencipta langit dan bumi. Aku bukanlah seperti yang mereka katakan, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Aku bukanlah seperti yang mereka katakan, bihi tanfarijul uqadu, yang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggalnya segala duka dan kesedihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang patah giginya, berdarah kakinya, kena panah pipinya. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Beliau adalah manusia. Beliau adalah hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau sakit. Beliau mengalami kesedihan. Menetes air matanya. Beliau berduka dengan kepergian orang-orang yang beliau cintai. Inilah Nabi SAW. Walaupun beliau adalah seorang hamba, tapi beliau bukanlah sembarang hamba. Akan tapi adalah hamba yang harus kita muliakan dan kita hormati, dengan catatan jangan berlebihan, karena beliau adalah seorang rasul. Faqulu inni Abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah, aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Tidak ada ifrat dan tidak ada tafrit. Tidak ada sikap berlebih-lebihan dan tidak serampangan ketika kita memandang Nabi SAW. Melihat kondisi ini, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan di dalam dakwahnya kepada kaum muslimin apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kubur Nabi bukanlah tempat untuk mencari berkah. Sesungguhnya tiang-tiang masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah hal-hal yang akan kita jadikan sebagai tujuan di mana kita mendatangi masjid Nabi untuk mencari kesembuhan dan keberkahan. Sesungguhnya sisi-sisi Ka'bah al-Musyarrafah adalah makhluk, dan begitu juga Hajar Aswad di antara sudutnya Ka'bah dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab, dan inilah jalannya yang dia tempuh semasa hidupnya. Apa kata Umar ibn al-Khattab? Inni a'lamu annaki hajarun la tanfa'u wa la tadur. Aku tahu ketika Umar ibn al-Khattab menunjuk kepada Hajar Aswad. Wahai Hajar Aswad, inni la a'lamu. Aku tahu, aku faham dan aku mengerti. Engkau hanyalah sebuah batu. La tanfa'u wa la tadur, yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Laula anni Rasulullah laula an ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk. Kalaulah aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, yaitu Hajar Aswad, ma qabbaltuk, maka aku tidak akan menciummu. Inilah langkah dan jalannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang dia juga termasuk dalam orang-orang yang telah Allah karuniakan nikmat kepada mereka. Maka menepis kebiasaan berlebih-lebihan di dalam memuji, meyakini sesuatu yang berlebih-lebihan dari apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Inilah yang diajarkan, inilah yang didakwahkan, bukan sesuatu yang beliau buat dan cetuskan dari pemikirannya, tapi beliau menjelaskan inilah jalan ihdinas siratal mustaqim yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga ketika melihat telah bermunculannya penyakit-penyakit khurafat, bid'ah di tengah-tengah kaum muslimin ketika itu, disebabkan karena jauhnya mereka dari tuntunan ulama, dari tuntunan para ulama, makanya kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam dakwahnya
banyak berhadapan dengan orang-orang yang menentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka bermunculannya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, fitnah yang dilontarkan dan dilekatkan kepada beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemudian disandarkan kepada beliau bahwasanya beliau adalah orang-orang yang anti salawat. Kemudian dilekatkan kepada beliau bahwasanya beliau adalah anti leluhur. Kemudian dilekatkan kepada beliau bahwasanya beliau adalah orang yang anti kepada orang-orang saleh. Karena ketika orang-orang mendatangi kubur-kubur pada orang-orang saleh ini, di mana mereka mencari berkah dengan mengusap-ngusap kubur, kemudian datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari berkah dengan mengusap-ngusap kubur, dinding kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berhadapan dengan orang-orang yang datang ke kota Mekah, menciumi seluruh sisi Ka'bah, mencari keberkahan dan memuliakan tempat-tempat yang ada di antara kota Mekah dan Madinah. Maka kemudian ditentang, diluruskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kembali kepada ajaran yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tuduhan-tuduhan fitnah yang dilekatkan oleh orang-orang yang menentang dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pada dasarnya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, bahwasanya al-a'da'u ala thalathati ahwal. Beliau mengatakan sesungguhnya orang-orang yang melekatkan fitnah, iftira'at, kedustaan pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan dakwahnya, itu bersumber dari 3 bentuk manusia. Pertama, ulama'un mukharrafun. Mereka adalah dari kalangan tokoh-tokoh di mana orang-orang ini tidak mengerti kebenaran, tidak memahami apa yang menjadi siratal mustaqim yang harusnya kita ikuti. Fayarawnal haqqa batilan wa yarawnal batila haqqan. Di mana mereka memandang yang hak itu adalah batil dan yang batil itu mereka yakini sebagai sesuatu yang hak. Inilah yang terjadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kemudian mereka melontarkan tuduhan-tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikarenakan mereka memahami jalan yang berbeda. Justru mereka menganggap bahwasanya itu adalah keberkahan. Justru mereka menganggap bahwasanya inilah adalah tempat-tempat yang keramat. Ini adalah kuburan orang-orang saleh yang seharusnya kita jadikan tempat untuk kita mencari berkah. Maka inilah keyakinan mereka. Nah, secara otomatis ketika keyakinan dan amal mereka ini berusaha diluruskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat, otomatis mereka akan menjadi penentang. Yang kedua, yaitu ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang mereka tidak faham, hanya ikut-ikutan dan tidak mengerti apa dan bagaimana dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sama dengan kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika disampaikan kepada kita ada si fulan namanya si A, dia itu mengatakan melarang orang-orang untuk bersolawat misalnya. Ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya si A ini, dia mengatakan bahwasanya orang-orang yang melakukan maksiat
orang-orang yang ada di tempat-tempat maksiat itu lebih mulia daripada orang-orang yang mereka melakukan zikir bersama-sama di masjid. Ketika disampaikan kepada kita dengan demikian tanpa adanya klarifikasi, maka ini akan menuntun kita ke sebuah asumsi paradigma yang keliru. Ibaratnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah seperti orang buta yang diminta keterangan penjelasan tentang apa itu gajah. Maka dia hanya memandang, menjelaskan sesuai apa yang terpegang oleh dia. Ketika dijelaskan, dan itu yang dia tahu, maklumat yang ada pada dirinya, tanpa ada sikap dan langkah untuk klarifikasi, cross check, maka dia pun bersuara dan menjelaskan sesungguhnya gajah itu hewan tipis, bergerak-gerak seperti kipas, karena yang kepegang kupingnya. Inilah gambaran kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan inilah realita kaum muslimin. Hanya mendengar tanpa dia mengklarifikasi, lalu pun dia bersuara. Dan inilah kelompok yang kedua. Ketika orang mengatakan ini, oh Wahabi, dia tidak mengerti. Fahamkah dia apa yang diistilahkan Wahabi jika dikatakan bahwasanya istilah Wahabi ini dilekatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang sebetulnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika dikatakan istilah Wahabi, yang kalau kita lekatkan kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini adalah istilah kalau seseorang tahu maka dia akan tersenyum, miris hatinya. Orang bodoh kok ngomong. Ya. Kenapa kita katakan demikian? Karena kalau yang dia maksudkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemudian pergerakan dakwah beliau ini seiring sejalan dengan para umara sehingga berdirinya kerajaan Saudi Arabia, berbimbingan tangan antara ulama dan umara sehingga terbentuknya kerajaan Saudi Arabia oleh Imam Ali Saud sebagai seorang umara, sehingga kemudian mereka berjalan berdampingan menyebarkan dakwah dan mengukuhkan kekuatan kaum muslimin yang ada di saat itu. Sehingga sampai hari ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kondisi ini terus berjalan. Dari keturunan Ali Saud sampai kepada raja kerajaan Saudi Arabia hari ini, Malik Salman bin Abdul Aziz Ali Saud, sebagai pengganti raja kerajaan Saudi Arabia yang baru saja wafat, yaitu Malik Abdullah bin Abdul Aziz Ali Saud. Ini di sisi pemerintahannya. Di sisi syu'un ad-diniyah, dari sisi urusan dakwah dan agama, saat ini kepala mufti kerajaan Saudi Arabia adalah Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, yang sudah bertahun-tahun menyampaikan khutbah Arafah. Maka beliau adalah keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Kemudian ada juga ulama yang terkenal di kota Madinah, Syekh Husain Al-Syekh, kepala Mahkamah Asy-Syar'iyyah kota Madinah, ini juga dari cucu keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini.
senantiasa beriringan tangan, berbimbingan di dalam mengokohkan kekuatan Islam dan kaum muslimin. Dan inilah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan dari dakwah yang telah mereka jalankan. Maka kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Tadi kita katakan, kelompok yang kedua orang-orang yang tidak faham. Sehingga dia menganggap bahwasanya kata-kata Wahabi tersebut disandarkan kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini salah. Karena ketika dikatakan gerakan itu atau dakwah itu dinamakan dengan dakwah Wahabi, itu artinya disandarkan kepada Abdul Wahab. Sementara yang mengibarkan panci dakwah ini bukan Abdul Wahabnya, tapi Muhammad. Maka ini salah kaprah. Harusnya kalau disandarkan kepada dia, karena namanya Muhammad. Abdul Wahab itu ayahnya. Ayahnya Qadhi Uyainah. Dan sandaran kepada pergerakan ini yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad ini tidak tepat kalau itu dinamakan dengan Wahabi. Seharusnya dinamakan Muhammadi. Dan kenapa tidak dinamakan Muhammadi? Ini juga pengkaburan. Karena kalau dikatakan dakwah Muhammadi, benar. Pertama dari sisi penisbatan, yang kedua nisbat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Ini kelompok yang kedua. Enggak tahu, yang bawa diam. Aja ngomong. Kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, yang pertama, tadi orang-orang yang memang bertentangan. Artinya mereka tersinggung. Kalau keluarga besar Minang mengatakan tersinggung puncak kadanya. Wah. Yang kedua, orang yang tidak paham, tidak mengerti. Pokoknya itulah Pak. Orang yang tidak paham, tidak mengerti, tapi dia bersuara. Bukti tidak mengertinya seperti tadi. Tanpa ada langkah untuk klarifikasi. Yang ketiga, zawatul manasibi, yaitu orang-orang yang tergusur lahannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Tidak bisa dilepaskan dari UUD. Karena boleh kita lihat tempat-tempat yang di sana dikunjungi oleh kaum muslimin, tempat-tempat yang diagungkan, tempat-tempat yang dijadikan mencari berkah dan sebagainya. Ada gula, ada semut. Maka ketika ini diberantas, ini diluruskan, maka akan hilang. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ketika beliau menyebutkan, sesungguhnya orang-orang yang menyuarakan pengaburan terhadap gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang-orang yang tidak keluar daripada 3 kelompok ini. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, inilah yang diistilahkan dengan Wahabi, yang disuarakan oleh orang-orang walaupun dengan penamaan yang salah, tapi ini yang mereka istilahkan, ya sudah. Namun sejarah juga mengukir ada sisi yang juga dinamakan dan disebut dengan gerakan Wahabi, tapi bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang dimaksudkan adalah Abdul Wahab bin Rustum, di mana dia muncul dari daerah Maroko, Maghrib. Dari daerah Maroko.
di mana dia memiliki pemahaman Khawarij yang dengan gampang mengkafirkan orang-orang yang mereka tergelincir melakukan dosa. Radikal terhadap orang-orang yang berbeda dengan mereka. Maka disinilah muncul Abdul Wahhab Ar-Rasibi, Abdul Wahhab bin Rustum ini, sehingga kemudian dia pun berjalan mengembangkan pemahamannya dan menghancurkan apapun yang tidak setuju dengannya. Layaknya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, cerminan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berpemahaman Khawarij sampai akhir zaman. Karena pemahaman Khawarij ini di dalam bab al-iman berbeda dan bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan dalam kitabnya Kitab At-Tauhid dalam babul iman bahwasanya iman yazid wa yanqus. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap apapun poin-poin yang diuraikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi di dalam kitab tauhidnya, semua berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah, qala Rasul. Ini firman Allah, ini sabda Nabi. Berbeda dengan apa yang dibawa dan difahami oleh Abdul Wahhab bin Rustum ini, di mana mereka meyakini, dan ini adalah dasar akidahnya Khawarij, di mana mereka meyakini al-iman syai'un wahid la yatajazza. Iman itu hanya satu, antara hitam dan putih. Kalau tidak iman, berarti kafir. Maka orang-orang yang mereka berbuat dosa, maksiat, maka mereka sama dengan orang-orang kafir yang harus di bumi hanguskan, yang harus dihancurkan. Dan inilah pemahaman radikal, pemahaman Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin. Berangkat dari keyakinan mereka yang sangat bertolak belakang dengan keyakinan dan akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Maka kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, langkahnya adalah hendaknya seorang mukmin kembali kepada ilmu, kembali kepada arahan para ulama. Jangan kita termakan isu, jangan kita termakan kerancuan-kerancuan yang tidak memiliki dasar dan literatur. Karena Islam, seorang mukmin adalah orang yang memiliki kaidah-kaidah ilmiah, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kita suatu kabar dan berita dari orang-orang yang tidak jelas, orang-orang fasik, fatabayyanu, maka tabayyun, cross check terlebih dahulu, benar atau tidak. Jangan sampai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita adalah orang yang termakan isu, kemudian masuk kepada 3 bentuk dari manusia yang seperti dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ini. Maka disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pemaparan yang singkat yang bisa kita gambarkan kepada saudara-saudara kita tentang apa yang dinamakan dengan Wahabi tersebut. Ketika disandarkan kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka itu tidak lepas dari tuduhan dan fitnah.
Padahal kita bisa melihat bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Betulkah beliau seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang keyakinan dan pemahaman beliau? Lihatlah kitabnya, Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Yang di sana memuat pemahaman dan apa yang telah beliau dakwahkan. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana berakidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan seperti apa yang mereka tuduhkan, bukan seperti apa yang mereka katakan. Makanya di awal tadi saya katakan sesungguhnya tuduhan-tuduhan dan fitnah yang disebarkan serta pengkaburan terhadap istilah apa yang sesungguhnya dikatakan dengan Wahabi tersebut tidak lebih daripada sikap pembunuhan karakter kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Lihatlah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika beliau menjalankan syariat, kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahan kepada negeri tersebut. Seperti apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada negeri tersebut. Dan ini janji Allah kepada orang-orang yang bertauhid. Ketika masyarakat satu negeri beriman dan bertakwa, "Lau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Jika seandainya penduduk satu negeri beriman, bertakwa, bagaimana mereka akan dikatakan beriman dan bertakwa? Jika seandainya mereka masih mengeramatkan tempat-tempat kuburan-kuburan, jika mereka masih sujud dan menyembah kuburan-kuburan, jika mereka masih mengusap-ngusap kubah-kubah, dinding-dinding masjid demi mencari keberkahan, bagaimana mereka akan dikatakan beriman dan bertakwa? Ini yang diluruskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan Allah Subhanahu wa taala realisasikan janjinya. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Walau kana ahlul qura amanu wattaqau. Kalau jika seandainya penduduk satu negeri beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka niscaya Allah akan bukakan pintu keberkahan. Bukan hanya dari langit, tapi dari bumi dan dari langit Allah bukakan. Lihatlah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang ada pada mereka dahulunya. Tapi dengan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan. Lihat. Dan ini janji Allah. Kewibawaan, kejayaan, kemenangan. Yang dahulunya sebelum dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka hidup dengan kekerasan. Banyaknya para qutta'ut turuq, para penyemun. Kalau kurang sangar, Pak. Kalau begal itu mainannya cuma motor, berapa sih harganya? Moyangnya begal. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika mereka diarahkan dengan tauhid, lihat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan bagi mereka. Kegelisahan, ketakutan, kegalauan, semua. Bagaimana mereka di zaman dahulu tertindas? Apa kata Allah di dalam surat An-Nur ayat 55? Wa'adallahu alladhina amanu minkum la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum
wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah berjanji, kata Allah, orang-orang yang beriman, di mana Allah akan jadikan mereka penguasa, berwibawa, sebagaimana berkuasanya orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah kokohkan, Allah mantapkan bagi mereka agama mereka, yaitu agama yang telah Allah ridhoi. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah Subhanahu wa taala gantikan kecemasan, ketakutan yang selama ini menyelimuti mereka, Allah ganti dengan rasa damai dan aman. Ini adalah karunia. Ini adalah anugerah yang bisa dipetik ketika kita menanam dua pokok. Apa dia? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Pokok yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah menjauhi kesyirikan. Dan inilah yang ditanam, sehingga berbuah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Maka inilah dia kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sekilas tentang siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tersebut. Dan khususnya orang-orang tokoh-tokoh terkenal, para leluhur Nini Mama dan Dun Sana kita di IKMS ini. Para ulama kita seperti Tuanku Imam Bonjol, kemudian Haji Piobang, Haji Miskin, di masa mereka menuntut ilmu, datang ke kota Mekah, menunaikan ibadah haji dan belajar dengan para ulama yang ada di sana setelah zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Dan pemahaman inilah, dakwah inilah, kemurnian agama inilah yang kemudian dibawa oleh para tokoh dan ulama kita ini ke tanah air, ke kampung halaman kita, dididik dan diajarkan kepada anak-anak negeri, seperti yang disebutkan di dalam beberapa literatur. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika seandainya secara tidak sengaja kita pun termasuk orang yang terombang-ambing dengan gelombang fitnah Wahabiyah secara kesukuan, berarti kita juga telah mencap dan mencoreng wajah para ulama kita seperti Tuanku Imam Bonjol, Haji Miskin, dan para ulama yang di zaman mereka. Rahimahullahu ta'ala, rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka para ulama kita. Maka kaum muslimin, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita kenal dan kita mendengar istilah dan ungkapan tentang Wahabi ini, maka ada dua kemungkinan. Jika yang dimaksudkan kekejian yang dilontarkan terhadap istilah Wahabi ini disandarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka ini adalah pertama istilah yang keliru. Dan kalaupun itu dipaksakan sehingga disandarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu tidak lebih dari fitnah dan tuduhan. Karena sesungguhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah orang yang menyuarakan dakwah. Pokok bahasan kita pertama kepada meniti ihdinas siratal mustaqim. Bukankah itu yang kita minta? Bukankah itu yang selalu, bahkan tadi saya istilahkan, nyinyir kita meminta kepada Allah?
Dari dulu, dari kita belajar kecil saya kita sampai hari ini tidak pernah kita berhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sekarang di hadapan kita ditunjukkan. Maka ketika adanya celaan-celaan dan fitnah yang disandarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu tidak lebih dari fitnah wal iftira'at. Tidak lebih dari fitnah dan tuduhan. Kemungkinan yang kedua, istilah Wahabi ini disandarkan kepada Abdul Wahhab bin Rustum, yang memang dia adalah seorang yang berpemahaman Khawarij, bahkan keyakinannya lebih mendekat kepada akidah batiniyah, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para ulama tentang Abdul Wahhab bin Rustum ini. Maka jika yang dimaksudkan adalah Abdul Wahhab bin Rustum yang zamannya jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang mereka maksudkan adalah gerakan dengan bendera pemahaman Khawarij yang mengkafirkan orang-orang atau sebagian besar daripada kaum muslimin. Inilah sekilas gambaran tentang istilah ini. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah sedikit memberikan pencerahan kepada kita, sehingga kita menyadari tentang tanggung jawab apapun yang kita ucapkan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran kita dan hati kita, munculnya loyalitas dan antipati di dalam diri kita, wala wal bara, ini semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan perkembangan zaman yang sedikit hebatnya Ustaz. Iya Pak. Kami selalu dibenturkan dengan apa namanya Wahabi. Pada saat kita tidak berkunut di orang Wahabi, sampai ada saya dengar ada nyanyian yang begitu aneh. Jadi TV roda Wahabi dan segalanya. Nah, ini permasalahan ini kan harus di stop. Artinya di stop, disiarkan secara umum. Saya percaya di ruangan ini sudah paham masalah itu. Tentunya tidak tepat kepada orang yang punya paham-paham baik. Untuk di dalam satu saya perhatikan ada satu rencana untuk menyiarkan suatu kelompok sesat, yaitu Syiah. Itu bisa dibatalkan. Saya curiga itu ada di suatu TV yang luar biasa. Kita harapkan ternyata itu tidak terjadi. Nah ini kan sudah kalah, kita kalah dana Ustaz. Nah ini mungkin dari pusat sendiri ada rencana untuk memberikan suatu press dijelaskan dengan totalitas Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Kata Rasulullah SAW, akan senantiasa ada di antara umatku sekelompok manusia yang mereka
teguh di dalam memegang kebenaran. La yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Mereka tidaklah tergoyahkan bagaimanapun orang-orang berusaha menjatuhkan mereka sampai datang hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat pembunuhan karakter melekatkan istilah-istilah sehingga orang-orang diarahkan untuk berpikiran negatif, ini adalah sunnatullah. Ketika dikatakan kita tidak melakukan ini lalu dicap Wahabi, ketika dikatakan ini mungkin Bapak, akan muncul kemudian istilah-istilah yang lain. Yang namanya lidah tak bertulang. Seseorang bisa saja mengatakan dan melahirkan istilah-istilah yang lain. Permasalahannya sebetulnya adalah bagaimana diri kita. Ketika kita melihat dan meyakini itu adalah sebuah kebenaran, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, jika seandainya orang-orang yang mengikuti para sahabat dinamakan Wahabi, fa ana Wahabi. Kan begitu? Jika seandainya orang-orang yang mengikuti para sahabat Rasulullah dan para sahabat diberi istilah dan digelari dengan istilah Wahabi, maka saya adalah Wahabi. Begitu kata para ulama. Jika seandainya orang-orang yang menjauhi kesyirikan dinamakan Wahabi, maka aku adalah Wahabi. Apa sih ruginya kita dinamakan Wahabi, Pak? Kan begitu. Inti perjalanan hidup kita adalah meniti jalan yang lurus. Makanya saya awali gerbang pembahasan kita dari yang tadi. Langkah kita adalah jalan yang lurus. Apapun itu orang menamakannya. Pak, Nabi, apa yang tidak dinamakan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi dikatakan sahir, tukang sihir. Masih mulia Wahabi, syekh. Gitu, Pak. Nabi dinamakan sahir, tukang sihir. Cukupkah dengan gelar itu saja? Tidak. Majnun. Ini gelar-gelar yang disebutkan kepada Nabi. Tapi apakah ini menjatuhkan posisi Nabi sebagai seorang Rasul? Tidak. Yang pasti kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita memandang itu adalah sebuah ujian, dan Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk menguji hambanya. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Bisa saja Allah menguji seorang hamba itu dengan kesenangan, kemuliaan, ataupun dengan kehinaan sebagai ujian. Apapun itu, maka ketika hal itu kita pandang adalah sebagai ujian, dan kita menyikapi ujian itu sesuai dengan sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin, maka apa yang ada di balik ujian seorang mukmin dalam hidupnya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis?
Tidaklah ada satu ujian yang menimpa seorang mukmin kecuali di sana Allah akan angkat derajatnya. Kecuali di sana Allah akan hapuskan kesalahannya. Walau syaukatun yusibuha. Kalau sekalipun satu duri menusuk di daging kita, maka itu adalah musibah. Maka ini adalah kemuliaan bagi seorang muslim, cepat atau lambat. Lihatlah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kadang-kadang apa yang ada di balik fitnah tersebut? Hari ini kita merasa kesempitan, kesedihan. Lihat dalam kehidupan kita hari-hari. Ketika kita ditimpa sebuah musibah dengan ujian yang seolah-olah kita menganggap bumi ini akan pecah, langit ini akan runtuh. Tapi beberapa saat berjalan, lihat Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Seperti yang terjadi pada Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika meninggal dunia, wafat belahan jiwanya Abu Salamah, seorang Arjuna yang dia cintai, yang tiada duanya di permukaan bumi ini, pergi meninggalkan dirinya menghadap Sang Pencipta. Maka Ummu Salamah merasa kehilangan sebelah sayapnya, sedih dan menangis, kehilangan Sang Arjuna tersebut. Lalu kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah sebuah doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang layak kita baca ketika kita mendapat musibah. Apa doanya? Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Dan inilah yang selayaknya kita baca ketika kita menghadapi apapun bentuk musibah. Maka karena ini diajarkan oleh Nabi SAW, dibaca oleh Ummu Salamah, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala bagiku di balik musibah ini. Wa akhluf li khairan minha. Ketika akan membaca ini, terhenti Ummu Salamah. Apa yang disuruh oleh Nabi untuk membaca? Ya Allah, berilah aku ganti yang lebih baik. Menurut pandangan Ummu Salamah ketika itu mana ada. Yang ada hanya tak ada rotan akar pun jadi. Artinya yang menggantikan itu tidak lebih baik, bahkan tidak sama dengan yang akan digantikan. Maka Ummu Salamah pun tetap membaca doa yang diajarkan oleh Nabi ini, walaupun rasanya mungkin itu adalah mustahil. Seperti ayat yang kita bacakan di salat subuh tadi. Kisah tentang Nabi Zakaria, anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu minal kibari atiyya. Mana mungkin, kata Nabi Zakaria, aku bisa punya anak, istriku mandul, aku sudah tua. Sebagaimana Maryam ketika dikhabarkan dia akan memiliki anak, Maryam pun mengatakan, anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharu wa lam aku baghiya. Bagaimana aku bisa punya anak? Suami saja tidak punya, aku bukan wanita yang gampangan. Apa jawab Allah? Huwa alayya hayyin. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jawab doanya Ummu Salamah. Ketika dia berdoa menghadapi ujian musibah yang ada di hadapannya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, gantikanlah untukku yang lebih baik. Setelah habis masa iddahnya, datanglah sosok manusia yang terbaik
yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini yang akan menggantikan posisinya Abu Salamah. Maka akhirnya Ummu Salamah dipinang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikabulkan doa Ummu Salamah sebagaimana yang dimunajatkannya ketika dia ditimpa musibah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pandanglah fitnah-fitnah di dalam dakwah itu, celaan-celaan di dalam dakwah sebagai musibah. Yang pasti di balik musibah itu ada hikmahnya. Sadar atau tidak, ketika disuarakan celaan-celaan, dilekatkan nama-nama yang akhirnya tumbuh fobi di masyarakat dengan istilah dan nama tersebut, sebenarnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang di-share di jaringan sosial tentang dikatakan TV ini Wahabi, anti salawat, anti begini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pihak stasiun televisi Roja TV, Insan TV tak butuh iklan untuk publikasi. Mereka yang share, mereka yang sewa artisnya tanpa pajak, tanpa biaya. Hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Seorang ulama, Syekh Muhammad bin Jamil Zaino, hafizahullah taala, menceritakan di salah satu tulisan beliau ketika beliau masih berada di daerah Syam sebelum hijrahnya ke kota Mekah. Sekarang beliau mengajar di sekolah Darul Hadis Al Khairiyah yang ada di kota Mekah. Beliau menceritakan bahwasanya ada seorang tokoh ulama di daerahnya selalu bercerita Wahabi. Dia mengatakan ini, mereka begini. Suatu saat Syekh Jamil Zaino yang ketika itu masih belajar, beliau mengambil bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Hampir tidak ada satu pertemuan kajian pun kecuali gurunya tersebut, ulama ini, berbicara tentang Wahabi, menanamkan kerancuan terhadap apa yang diistilahkan dengan Wahabi ini. Lalu dia katakan Muhammad bin Abdul Wahab begini. Setelah itu kata Syekh Muhammad bin Jamil Zaino, dia pun mengambil bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, lalu disobekkan kulitnya. Artinya nama pengarangnya tidak ada. Tidak ada lagi yang namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Maka diberikan kepada gurunya. Ketika Syekh itu membaca buku Tauhid, Masya Allah, Allahu Akbar, ada hak, ini adalah kebenaran, ini dia. Lalu setelah dia lihat, dia bolak-balik, ini buku siapa? Masya Allah bukunya. Lalu dikeluarkanlah kulitnya. Nih kulitnya. Inilah yang terjadi kaum muslimin yang dimuliakan. Ketika kita tidak tahu, kita bersuara, kita berbicara sesuai apa yang sampai kepada kita, yang kita tidak sadar kerancuan itu telah tertanam dalam diri kita dan itu yang kita sebarkan. Ternyata coba lihat, Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah di balik apa yang ada di dalam kehidupan kita. Maka berhusnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pasti ketika kita yakin itu adalah sebuah ajaran yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan geraham kita. Pegang itu kuat-kuat. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak akan menggoyahkan orang-orang yang menentang mereka
atau orang-orang yang menghinakan mereka dengan berbagai cara. Berusahalah kita senantiasa dan iringi usaha kita tersebut dengan doa, wallahu taala a'lam. Apa benarkah dahulu pernah ada perselisihan antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan saudaranya? Bisa tolong jelaskan. Apa benar dahulu pernah ada perselisihan antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan saudaranya? Tidak tahu saya. Ya, karena permasalahan munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu dijadikan satu kurikulum mata kuliah di Universitas Madinah. Ada mata kuliah namanya Tarikh Al-Mamlakah, sejarah berdirinya kerajaan Saudi Arabia, dan salah satunya tentu tidak lepas dari membicarakan kemuliaan dan keutamaan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Perselisihan apa yang dimaksudkan dan siapa saudaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dimaksudkan? Wallahu taala alam. Saya tidak pernah membaca literatur tentang masalah itu dan memang saya tidak tahu kalau itu ada perselisihan. Tapi yang pasti, ya, yang pasti sebagaimana dikatakan di dalam pepatah Minang, tasingguang ketika naik, talantuang dek katurun, itu adalah suatu hal yang biasa di dalam kehidupan. Kalaupun itu ada perselisihan, ya, berbunyinya antara sendok dengan piring ketika makan, itu wajar, Pak. Ya, kalaupun itu ada, tapi wallahu taala alam, apa yang dimaksudkan? Yang saya khawatirkan ini juga celah di mana akan mengatakan bahwasanya dia adalah orang yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah orang yang suka bermasalah dan yang lainnya gitu. Wallahu taala alam. Saya tidak tahu tentang masalah ini, wala nuzakki 'alallahi ahad. Ya, bukan maksud kita mengatakan menganggap seseorang itu suci, tidak. Makanya saya katakan tadi, ya, perseteruan, kemudian permasalahan dalam hidup itu adalah suatu hal yang wajar. Ya, tapi apakah ini akan menjadi celaan dan menjatuhkan kedudukan beliau? Wallahu taala alam. Saya tidak tahu. Baik, ada lagi, Pak? Atau sarapan kita lagi? Silakan, Pak. Yang terakhir. Oh iya. Ya. Sebelumnya mohon maaf kalau mungkin di majelis ini ada saudara-saudara kita yang dari masjid tanpa ada maksud untuk mendiskusikan. Jadi saya pernah mendapatkan satu penjelasan mengenai sejarah dari Kiai Hasyim Asy'ari yang pernah belajar di Mekah dengan salah seorang tokoh ulama dari Minang yang berpengaruh Wahabi. Jadi barangkali mungkin ada kronologi sejarah yang Ustaz ketahui dalam perkara ini, mohon Ustaz bisa jelaskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada semacam tarik menarik atau klaim istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana ada pertanyaan dari saudara kita yang sangat cukup betul mengaku dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak kapan Wahabi, sejak kapan Salafi itu ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini pun juga perlu adanya satu klarifikasi. Terima kasih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, ya, pada poin di mana masa berkembangnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-12 Hijriyah, yang tadi sengaja saya kaitkan dengan sosok para ulama, khususnya yang tadi kita sebutkan dari tanah Minang, dari ranah Minang. Ini sebetulnya hanyalah sebuah contoh yang kita jadikan dari orang yang ada di hadapan kita.
Tujuan ketika kita mengatakan ungkapan tadi tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita melihat tokoh-tokoh ulama kita ketika mereka belajar setelah masanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu tidak lepas dari mereka telah mengecap pendidikan dan masa keemasan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Siapapun itu. Apalagi setelah berkembangnya sarana dan kemudahan fasilitas, kemudian dakwah ini pun membuka kesempatan yang selebar-lebarnya buat kaum muslimin di seluruh penjuru dunia untuk mereka menuntut ilmu yang ditanggung oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia tanpa ada keterikatan. Maka inilah yang kita maksudkan. Jadi apapun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, lihat ketika tokoh-tokoh ulama kita yang mereka menuntut ilmu setelah zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mau tidak mau pasti dia telah terdidik, dibentuk berazaskan dakwah ini. Inilah yang terjadi. Tinggal kita lihat masanya. Makanya para ulama seperti yang tadi saya sebutkan, Tongku Imam Bonjol, dan mungkin tidak menutup kemungkinan para ulama-ulama yang lain, mereka pasti belajar di masa di abad ke-12 Hijriah ini, mereka telah mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang tauhid, penjelasan-penjelasan tentang sunnah, tentang jejak orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia kepada mereka untuk meniti jalan yang lurus ini. Siapapun tokoh-tokohnya, ini adalah suatu hal yang tidak bisa dilepaskan. Walaupun kemudian seperti kita katakan, para ulama tersebut ya tidak terlepas dari generasi penerusnya. Yang bisa saja kemudian sejarah dikaburkan, yang bisa saja kemudian ya fakta diputarbalikkan. Ini adalah suatu hal yang sering terjadi dalam kehidupan dan pertukaran zaman. Inilah yang terjadi. Permasalahan yang kedua, istilah tarik-menarik untuk menempelkan label Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesuatu itu tidak diukur dengan label dan nama, tetapi sesuatu itu diukur dengan hakikat. Ketika seorang menyebutkan nama, tetapi hakikatnya tidak seperti apa yang dia sebutkan, maka yang menjadi patokan kita di sana apa, Pak? Nama ataukah hakikatnya? Hakikatnya. Ya. Patokan kita bukan nama. Bagaimanapun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika sesuatu itu kita lihat dan kita berikan nama kepada sesuatu itu jauh dari hakikatnya, maka itu hanya penamaan yang sia-sia. Jadi seperti itu. Kita tidak memberi nilai atau menghukum, tidak. Akan tetapi marilah tinjau penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang dikatakan dengan Ahlus Sunnah? Orang yang mengikuti sunnah. Sekarang lihat saja, jangan lihat batinnya lah. Ya, hati di dalam siapa yang tahu. Lihat zahirnya.
Adakah sunnah? Layakkah dikatakan ahlus sunnah? Tinggal kita melihat. Lihat dari sisi amal zahirnya, nanti dulu amal batinnya. Lihat zahirnya, adakah yang dia amalkan itu dasarnya dari sunnah? Maka sesuatu diukur bukan dengan nama, tapi sesuatu diukur dengan hakikat. Bagaimanapun babi dilekatkan label halal, tetap hukumnya. Bagaimanapun air putih dicopot labelnya, bahkan ditulis haram, tidak akan merubah kemurniannya. Nilai sesuatu bukan terletak pada namanya, tapi nilai sesuatu terletak pada hakikatnya. Yang penting kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, agama dan keyakinan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun tudingan, celaan itu tidak akan menyudutkan. Bagaimanapun mereka bertujuan untuk menyudutkan, tapi itu tidak akan menjatuhkan nilai hakikat yang dimiliki oleh seseorang. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tujuan kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah ridho Allah. Kita tidak menginginkan predikat manusia, kita tidak menginginkan dan berharap pujian dan sanjungan orang. Kita tidak berharap dan bermimpi untuk mendapatkan sebuah gelar dan jabatan serta penyebutan. Tetapi hakikatnya yang kita inginkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Seorang ustadz menukilkan, ada orang mengatakan, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seringnya kita disibukkan dengan ada orang mengistilahkan ini, ada orang mengistilahkan itu. Kenapa kita disibukkan dengan itu? Fokuslah dengan tujuan kita. Ada orang mengatakan, sebenarnya kijang lebih kencang larinya dari serigala. Tapi ketika kijang selalu melihat ke kiri dan ke kanan, makanya akhirnya dia kejar dan diterkam oleh serigala. Entah iya, entah tidak. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sebelum saya tutup, sorry, saya maaf. Ya, panitia menyediakan ada bingkisan yang transparan. Ya, bingkisan biasa tertutup, Pak. Ya, sebagai hadiah dari yang berhasil menjawab pertanyaan yang akan kita ajukan. Sebutkan ya nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara nasabnya, namanya, ayahnya, kakeknya, ayah kakeknya dan sukunya. 5 penyebutan. Oke, tafadhol. Sebelum tunggu. Belum itu baru setengah pertanyaan. Ya. Lanjutannya, tahun berapa beliau lahir dan dilahirkan di mana? Ya. Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi. Lahir 1115 Hijriah di Uyainah. Masya Allah. Ini saya curiganya pegawai dinas kependudukan di Riyadh. Jazakumullahu khair. Ya. Pertanyaan berikutnya. Ya. Pertanyaan berikutnya. Halaman Ustaz. Ya. Ahlan. Barakallah. Fadhal. Baik, pertanyaan berikutnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau bisa kita lihat bagaimana agama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini tentu dari peninggalannya. Salah satu peninggalan besar beliau adalah kitab Tauhid. Bukan itu pertanyaannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang tahu 2 kitab yang
mensyarahkan atau menjelaskan, menjabarkan kitab tauhid ini. Saya telah mengumpulkan tidak kurang dari 15 kitab, di mana kitab itu adalah kitab yang kembali menjabarkan dan menjelaskan apa yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dalam kitab tauhid. Sebutkan 2 saja dari syarah kitab tauhid ini. Ini tidak ada di kajian tadi. Oke, fadhal. Usul Al-Thalatha dan Fathul Majid. Al-Usul Al-Thalatha ini bukan syarah kitab tauhid. Kitab syarah itu apa, Pak? Penjelasan. Sahih Al-Bukhari disyarah lagi menjadi mana yang banyak, Sahih Bukhari atau Fathul Bari? Fathul Bari namanya syarah. Sekarang kitab tauhid itu dicetak setebal ini. Usul Thalatha itu setebal ini, Pak. Masa mungkin usul Thalatha syarahnya kitab tauhid? Bukan ringkasan juga. Kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang lain. Fathul Majid benar. Itu dikarang oleh salah seorang cucu beliau, Fathul Majid. Oke, yang lain. Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, la ba'sa. Terus 1. I'anatul Mustafid fi syarhi Kitab Tauhid. Lagi. Kan bonus. Kalau cuma 2 tanpa cover bukunya, Pak. Oke. Fathul Hamid. Antum ngarang-ngarang tuh. Hah? Banyak. Al-Qaulul Mufid fi syarhi Kitab Tauhid. Karangan siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Masya Allah. Ya. Terus Syekh Shalih Al-Fauzan syarah Kitab Tauhid. Terus apa lagi? Kalau antum bisa menyebutkan 15, sudah 3-3-nya ambil sama antum. Sama semua yang ada di atas meja ini ambil kecuali ini. Gimana, Pak? At-Tamhid fi syarh Kitab Tauhid. Terus pokoknya itulah, Pak. Ujung-ujungnya itu fi syarhi Kitab Tauhid. Al-Qaulus Sadid. Ya, banyak. Ya, saya pernah mengumpulkan ada lebih dari 15 syarah. Jazakallahu khair. Pertanyaan berikutnya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, nanti juga nggak apa-apa, Pak. Biar cepat kita. Pertanyaan berikutnya adalah sebutkan apa ya? Lupa saya. Ya udahlah, bonus sajalah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.